Cepat, ibu, keluar dari rumah ini. Teriak anakku sembari menarik tanganku. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komentar di bawah ini agar saya dapat terus membagikan cerita-cerita ini. Pagi itu, aroma kopi hangat dan nasi goreng spesial Ibu Anara memenuhi ruang makan besar itu. Sinar matahari keemasan menembus jendela kaca lebar. Sinarnya menyentuh lantai marmer yang berkilau dan perabotan kayu yang berat. Segala sesuatu di rumah itu tampak sempurna, seperti gambar di majalah. Keluarga Caspar sangat kaya dan terhormat. Mereka tinggal di rumah yang besar, memiliki banyak bisnis, dan memiliki seorang putra yang cerdas bernama Kian. Anara, sang ibu, mengenakan celemeknya sambil meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan suaminya. Ia tersenyum manis. Selama 30 tahun, ia telah mengabdikan hidupnya untuk keluarganya. Makanlah dulu sebelum pergi, sayang, kata Anara lembut sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir kesayangan suaminya. Caspar balas tersenyum, menggenggam tangan istrinya erat-erat. Terima kasih, sayang. Kamu istri terbaik. Aku akan merindukan masakanmu. Namun, senyum itu terasa berbeda hari ini. Anara menyadari ada yang aneh dalam cara pria itu menatapnya. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir karena suaminya akan pergi selama 2 minggu untuk perjalanan bisnis ke Singapura. Di meja makan, putra mereka, Kian, duduk dengan tenang. Ia tak menyentuh makanannya. Tatapan tajamnya tak pernah lepas dari sang ayah. Ia melihat ayahnya tersenyum, menyesap kopinya. Rahang Kian terkatup rapat, seolah menahan badai. Kian, kenapa kamu tidak makan? Nanti kamu terlambat ke kelas. Anara mengingatkan dengan lembut. Kian memaksakan senyum tipis. Baik, Bu. Aku mau makan. Perlahan ia memasukkan sesendok nasi ke mulutnya, tetapi jelas ia tidak berselera makan. Dalam hati, ia ingin berteriak, meraih tangan ibunya, dan berlari menjauh. Tapi belum saatnya. Ia butuh waktu yang tepat. Setelah sarapan, Caspar berdiri dengan setelan jasnya yang rapi. Ia tampak tegap dan anggun. Ia menepuk bahu Kian. Jaga ibumu selama aku pergi. Kata-katanya terdengar biasa saja, tetapi Kian mendengar sesuatu yang getir. Melindunginya dari siapa? Dari ayahnya sendiri? Lalu Caspar memeluk Anara erat-erat. Begitu erat hingga rasanya hampir sakit. Jaga kesehatanmu, sayang. Semua yang kulakukan demi masa depan kita, bisiknya. Anara memejamkan mata. Namun pelukan ini terasa aneh. Tidak hangat, tidak protektif. Rasanya dingin, seolah ia sedang menggenggam harta karun untuk terakhir kalinya. Ia mencoba berpikir positif. Mereka telah bersama selama 30 tahun, berbagi suka dan duka. Ia adalah dunianya, pasangannya. Ia tak mungkin menyembunyikan apapun. Caspar mengelus pipinya. Aku akan segera meneleponmu, katanya dengan senyum menawan, bak aktor dalam drama. Lalu ia pergi. Mobil besar itu meluncur keluar halaman, meninggalkan debu. Anara melambaikan tangan hingga mobil itu menghilang di tikungan. Rumah besar itu tiba-tiba terasa terlalu kosong. Ketika ia berbalik, ia melihat Kian berdiri di pintu, pucat dan serius. Wajahnya menunjukkan ketakutan, kemarahan, dan urgensi. Anara membeku. Ibu, kata Kian dengan suara gemetar namun tegas. Kita harus meninggalkan rumah ini. Bawa semua dokumen penting, perhiasan, dan beberapa pakaian. Jantung Anara serasa berhenti berdetak. Pergi? Apa maksudmu? Ayahmu baru saja pergi. Tempat ini tidak aman, kata Kian cepat, mengamati ruangan seolah-olah ada yang mendengarkan. Kumohon, Bu, percayalah padaku kali ini. Aku akan menjelaskannya nanti. Ada sesuatu dalam suaranya yang memberitahu Anara bahwa itu bahaya nyata. Tangannya gemetar, tetapi ia mengangguk. Kian bergegas ke brankas, mengambil paspor, uang, dan surat-surat penting. Anara bergerak seperti robot, mengemas perhiasan dan pusaka keluarga. Pikirannya berputar. Bahaya apa yang bisa sebesar ini? Dalam 15 menit, mereka sudah siap. 1 tas travel. 1 ransel. Anara menggenggam tas tangannya erat-erat. Mereka tidak menggunakan pintu depan.
Kian menuntunnya melewati garasi samping menuju mobil kecilnya. Bukan mobil mewah besar, hanya sedan sederhana. Saat mesin menyala, Anara menoleh ke belakang ke rumah megah mereka. Rumah yang telah ia bangun dengan cinta selama 30 tahun. Meninggalkannya terasa seperti meninggalkan jiwanya. Gerbang besar itu tertutup. Rasanya seperti tirai yang menutup kehidupan lama mereka. Kian menyetir dalam diam, matanya terus-menerus mengamati kaca spion. Anara mencoba bertanya, tetapi ia hanya berkata, "Nanti saja, Bu. Kalau sudah aman." Akhirnya, mereka sampai di sebuah gedung apartemen tinggi di kota. Gedung itu sama sekali tidak seperti istana mereka. Hanya tembok polos dan lorong-lorong sempit. Kian memarkir mobilnya di ruang bawah tanah dan mengantar ibunya ke atas, ke sebuah unit kecil di lantai 12. Apartemennya mungil. Hanya satu kamar tidur, ruang tamu kecil dengan dapur, dan kamar mandi. Bersih, tapi dingin. Kian mengunci pintu dengan gerendel tambahan. Bunyi klik kunci terdengar terakhir. "Sekarang ceritakan padaku, Kian. Ada apa?" Suara Anara bergetar saat ia berusaha menahan tangis. Kian mendudukannya dan menatap matanya. "Bu, dengarkan baik-baik. Ibu harus kuat." Ia menjelaskan. Beberapa minggu yang lalu, ia menyadari ayahnya melakukan pergerakan keuangan yang aneh. Transfer besar-besaran ke rekening yang tidak diketahui. Ia juga menjadi sangat tertutup dengan ponselnya. Kian, yang mahir menggunakan teknologi, diam-diam memasang aplikasi perekam di ponsel ayahnya. Awalnya cuma panggilan bisnis biasa. Sampai tadi malam, ia memutar rekaman itu untuk Anara. Pertama, suara tawa seorang perempuan. Kemudian suara suaminya. Mereka berbincang manis, berencana bertemu di Singapura. Dada Anara sesak, suaminya selingkuh. Namun kemudian wanita itu bertanya, "Jadi, semuanya sudah siap, kan?" "Ya," jawab Caspar. "Begitu aku aman di Singapura, itu akan jadi sinyalnya. Rumahnya akan terbakar malam ini. Tak akan ada yang curiga. Asuransi akan menanggungnya. Dan Anara dia akan tertidur. Ini akan terlihat seperti kecelakaan tragis. Dia tidak akan merasakan apa-apa. Setelah itu, tidak terjadi apa-apa lagi. Hentikan kami, serap hina. Kita bisa memulai hidup baru." Rekaman itu berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih keras daripada kebisingan apapun. Anara menatap dinding. Napasnya terasa sangat pelan. Suara suaminya, pria yang tidur di sampingnya dan ayah Kian, dengan tenang merencanakan untuk menyakitinya. Ia berbicara tentang membuatnya mati dalam sebuah kecelakaan. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Kedengarannya seperti kalimat yang akan merenggut nyawanya. Perlahan, air mata jatuh. Anara menangis dan menangis. Ini bukan lagi air mata kesedihan. Ini adalah air mata untuk dunia yang telah hancur. Semua yang ia kenal selama 30 tahun terasa seperti debu. Ketenangan setelah rekaman itu terasa lebih dahsyat daripada jeritan. Di apartemen kecil yang asing itu, Anara merasa hatinya terbelah dua. Satu bagian melayang pergi membawa semua kenangan indah. Bagian lainnya membeku dan ketakutan karena suaminya telah mengatakan hal-hal yang begitu mengerikan. Ia duduk diam di sofa. Matanya tak menatap apapun. Tubuhnya ada di sana. Tetapi pikirannya melayang dalam labirin luka dan kebohongan. Semua kenangan indah itu kembali dengan cara yang menakutkan. Senyum hangat, pelukan Caspar, hadiah kejutan, semuanya tampak seperti topeng yang menyembunyikan sesuatu yang buruk. Kian berlutut di hadapannya dan menggenggam tangan ibunya. Tangan ibunya terasa dingin. Ia bisa melihat getaran-getaran kecil di tubuhnya. Anara tak berkata apa-apa. Ia membiarkan kabar buruk itu meresap ke dalam dirinya. Kian tahu membuat ibunya bertindak segera akan membuatnya semakin takut. Malam itu ia memeluk ibunya yang sedang duduk di sofa. Ia membuatkan teh untuk menghangatkannya. Ia duduk di hadapannya untuk memastikan ibunya tidak sendirian dalam kegelapan. Mereka tidak tidur. Setiap detik terasa seperti waktu yang panjang dan sulit. Anara mencari tanda-tanda bahwa segalanya akan membaik. Ia mencari celah di topeng sempurna yang ditunjukkan Caspar kepada dunia. Sebuta itukah dia? Rasa sakitnya begitu besar hingga ia merasa ingin berhenti hidup. Mungkin, pikirnya,
Jika rencana Caspar terwujud, ia tak perlu merasakan sesakit ini. Pikiran-pikiran gelap itu muncul di benaknya. Namun setiap kali ia menatap Kian, tertidur di kursi, rahangnya terkatup rapat bahkan saat tidur, secercah cahaya kembali. Ia tak boleh menyerah. Bukan demi putranya. Kian telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Ia tak boleh menyia-nyiakan pengorbanan itu. Keesokan paginya, ketika cahaya pertama menembus gedung-gedung, Kian terbangun. Ia melihat ibunya masih duduk dengan posisi yang sama. Namun, ada sesuatu yang berubah di matanya. Kekosongan itu berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Di balik kesedihan itu, api amarah yang kecil berkobar. Tahukah ibu apa yang dia lakukan? Bisik Kian. Suaranya serak. Ia bahkan tak punya kekuatan untuk mengatakan semuanya. Dia menyewa seseorang untuk membakar rumah kami bersama kami di dalamnya. Seolah-olah kami ini hama yang harus disingkirkan. Kian meremas tangan ibunya erat-erat. Sekaranglah waktunya. Kita tidak bisa tinggal diam, Bu. Kita tidak boleh membiarkannya menang. Dia tidak hanya mencoba meninggalkan kita. Dia mencoba membuatnya seolah-olah kita tidak pernah ada. Kita harus berjuang, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk keadilan. Demi hidupmu. Air mata kembali menggenang di pipi Anara. Namun kini air matanya berbeda. Bukan karena menyerah, melainkan air mata karena ingin berjuang. Tapi bagaimana caranya? Bisiknya. Hanya kita berdua. Dia begitu berkuasa. Dia punya uang dan teman. Kita tidak punya apa-apa. Kita punya kebenaran, kata Kian tegas. Dan kita punya seseorang yang bisa kita percaya. Ia berhenti sejenak untuk memastikan ibunya siap. Kita harus menghubungi Tuan Alistair. Mendengar nama itu membuat Anara merasa sedikit lebih baik. Pak Alistair adalah sahabat ayahnya. Ia seorang pengacara tua yang jujur. Ia memperlakukan Anara seperti keluarga. Namun, rasa malu dan takut kembali menghantui Anara. Bagaimana mungkin ia menceritakan kisah buruk seperti itu kepada seseorang yang ia hormati? Kian tampak mengerti. Pak Alistair sudah seperti keluarga, Bu. Ia kenal kakek dan membantu mengurus dokumen keluarga. Ia akan membantu kita. Ia tidak akan menghakimi ibu. Anara menarik napas perlahan. Kian benar. Mereka membutuhkan seseorang yang kuat dalam badai ini. Mereka membuat rencana untuk menemuinya. Kian mengambil ponsel Anara dan memberinya ponsel lain yang sudah dipakai dengan kartu SIM baru. Ia menelepon Pak Alistair dan meninggalkan pesan singkat untuk bertemu di sebuah kedai kopi tua saat makan siang. Ia menggunakan kata sandi yang hanya diketahui keluarga mereka. Kedai kopi itu kecil, agak gelap, dan berbau kopi serta tembakau. Mereka duduk di meja pojok yang jauh dari jendela dan pintu. Anara merasa semua orang memperhatikan mereka. Ia merasa takut. Tepat tengah hari, seorang pria jangkung dan rapi masuk melalui pintu. Tatapan tajamnya dengan cepat menemukan mereka. Anara, Kian, kenapa rapatnya rahasia sekali? Tanya Pak Alistair khawatir sambil duduk. Kian meletakkan telepon di meja dan menekan tombol play. Ia tak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Ia membiarkan rekaman itu berbicara. Pak Alistair mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya berubah. Ia tampak terkejut. Lalu sangat marah namun tetap berhati-hati. Tangannya mencengkeram meja dengan erat. Setelah rekaman berakhir, ia duduk diam cukup lama. Ia menatap Anara dengan iba dan sedih. Ya ampun, bisiknya pelan. Ia meletakkan tangannya di tangan Anara dan merasa sangat sedih. Kalau ayahmu tahu, dia pasti sangat marah. Ini tidak benar. Lalu Tuan Alistair berubah dari seorang teman menjadi seorang pengacara. Air mata tidak akan membantu sekarang. Rencana yang matang akan membantu. Ceritakan semuanya dari awal. Mereka menceritakan semuanya. Kian menjelaskan tentang pergerakan keuangan yang aneh. Anara menceritakan perasaannya yang tidak nyaman selama mereka berpisah. Pak Alistair mendengarkan dengan saksama dan menulis catatan kecil di buku kecilnya. Kita harus mengamankan semua barangmu, katanya. Asuransi jiwa, asuransi rumah, saham, tabungan. Tapi kenapa dia melakukan ini? Kenapa tidak bercerai saja? Kemudian Tuan Alistair menatap Anara dengan sangat serius. Ia hendak mengatakan sesuatu yang sangat penting.
Dia tidak bisa mendapatkan sebagian besar harta keluargamu melalui perceraian, katanya. Sebelum kau menikah, ayahmu memintaku membuat surat pranikah yang sangat kuat. Surat itu menyatakan bahwa harta keluargamu, rumah dan saham dari pihak ayahmu, hanya milikmu. Jika kau bercerai, dia tidak bisa memilikinya. Dia hanya mendapatkan apa yang kalian hasilkan bersama. Jadi dia tidak bisa menjual harta keluargamu tanpamu. Itulah sebabnya dia ingin kau pergi. Jika kau meninggal, dia bisa mengambilnya. Berita itu menghantam Anara bagai sengatan listrik. Ia menyadari bahwa ia bukan sekadar istri yang dikhianati, ia juga menjadi sasaran bisnis. Ia merasakan api amarah yang baru. Kemarahan itu mengeringkan air matanya dan membuatnya duduk tegak. Ia menatap Tuan Alistair dengan tatapan tajam. Apa yang akan kita lakukan? Tanyanya. Suaranya tak lagi gemetar. Pak Alistair tersenyum tipis seperti seorang jenderal yang tahu rencananya. Sekarang permainan dimulai, katanya. Ia kemudian menggunakan serbet kertas seperti peta. Ia punya rencana yang jelas. Pertama, mereka harus menangkap orang bayaran Caspar yang sedang melakukan kejahatan. Kedua, mereka harus mendapatkan pengakuan yang jelas dari orang yang akan melakukannya. Rekaman itu menunjukkan niat. Tetapi pengakuan dari pelaku akan membuktikan segalanya. Pak Alistair menggambar rumah Anara dengan sederhana. Ia berkata orang yang terlalu percaya diri bisa membuat kesalahan. Mereka akan membuat jebakan. Rencananya akan berani dan hati-hati. Anara dan Kian harus sangat berani dan sangat tenang. Langkah pertama adalah yang paling berbahaya. Mereka harus kembali ke rumah, bukan sebagai pemilik, melainkan menyelinap masuk seperti orang asing. Pak Alistair bilang dia kenal seseorang yang bisa dipercaya. Dia kenal seorang mantan polisi yang sekarang bekerja sebagai detektif swasta. Dia jago kamera tersembunyi dan alat penyadap. Malam itu, di bawah langit yang gelap, Kian dan seorang pria parubaya bernama Griffin menyelinap melalui pintu belakang. Rumah itu terasa dingin dan sunyi. Bayangan-bayangan tampak menakutkan. Griffin bergerak bak seorang profesional. Dengan peralatan canggih, ia memasang kamera-kamera kecil. Satu di pojok ruang tamu yang tinggi, mengawasi pintu depan. Satu lagi di rak buku di ruang kerja Caspar. Satu lagi di lorong lantai atas. Ia juga memasang alat penyadap kecil di beberapa tempat. Semua gawai itu terhubung ke laptop yang bisa dipantau dari jauh. Bagi Kian, setiap momen di rumah itu sulit. Tempat yang dulu terasa hangat kini terasa seperti kuburan yang sunyi. Setelah perangkat-perangkat itu terpasang, bagian tersulit adalah pekerjaan Anara. Ia harus menjadi umpan. Pak Alistair berkata, kamu harus menelepon Caspar. Bersikaplah seolah tidak ada yang salah. Jadilah istri yang merindukannya. Ini pasti akting terbaik dalam hidupmu. Kamu bisa melakukannya. Anara menatap kedua pria itu. Rasa takut mencengkeramnya. Bagaimana mungkin ia berbicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada pria yang ingin menyakitinya? Bagaimana jika suaranya bergetar? Bagaimana jika Caspar curiga? Kian duduk di dekatnya. Bu, ibu tidak sendirian. Anggap saja seperti peran. Ibu adalah aktrisnya. Caspar adalah penontonnya. Kami akan membantu ibu. Ibu bisa. Mereka berlatih bersama. Pak Alistair menulis naskah agar setiap kalimat terdengar alami. Mereka semua berharap rencananya berhasil dan kebenaran akan terungkap. Anara dan teman-temannya tahu Caspar akan mengajukan pertanyaan sulit, jadi mereka berlatih menjawab berulang kali. Latihan itu memakan waktu berjam-jam. Melelahkan, dan Anara merasa seluruh energinya terkuras. Akhirnya, dengan tangan dingin dan perut mual, ia siap. Pak Alistair dan Kian mendengarkan melalui speakerphone ketika Anara mengangkat telepon dan menelepon Hotel Caspar di Singapura. Jantungnya berdebar kencang hingga rasanya ingin melompat keluar dari dadanya. Telepon berdering. Sel. 2 kali. Lalu muncullah suara yang paling dibencinya tetapi juga paling dikenalnya. Caspar. Halo? Pak, ini saya Anara. Katanya, berusaha keras menjaga suaranya tetap tenang dan lembut. Suara Caspar langsung berubah hangat. Tapi Anara tahu itu palsu. Hai, sayang. Aku baru saja mau meneleponmu. Aku sangat merindukanmu. Bagaimana kabarmu di rumah? Anara memaksakan diri untuk menjawab, meskipun rasanya getir.
Aku baik-baik saja. Cuma agak kesepian tanpamu. Aku bersih-bersih rumah hari ini supaya tidak bosan. Caspar tertawa pelan, tawa yang membuat Anara mual. Itu istriku. Selalu pekerja keras. Ya, dan coba tebak, kata Anara, pura-pura gembira. Aku menemukan brankas tua di gudang. Kurasa itu milik ayahku. Aku bahkan tidak ingat kita menyimpannya. Aku penasaran sekali ingin tahu isinya. Aku pikir akan menelepon tukang kunci besok untuk membukanya. Hening sejenak. Hanya sesaat. Namun bagi Anara dan teman-temannya yang mendengarkan, keheningan itu terasa begitu mendalam. Ketika Caspar berbicara lagi, ia berusaha terdengar normal, tetapi ada sedikit getaran dalam suaranya. Sesuatu yang hanya Anara, yang telah tinggal bersamanya selama 30 tahun, dapat menyadarinya. Brankas? Oh, benda tua itu? Jangan direpotkan. Itu cuma kertas-kertas lama. Nggak penting. Jangan buang-buang waktu. Tunggu saja. Kita buka bareng-bareng nanti pas aku pulang. Anara pura-pura kecewa. Oh, ya? Aku penasaran. Tapi ya sudahlah, aku akan menunggumu. Begitu lebih baik, kata Caspar. Suaranya terdengar lebih tenang. Jaga dirimu baik-baik. Aku sayang kamu. Aku juga, bisik Anara, lalu cepat-cepat menutup telepon sebelum dia muntah. Ia menjatuhkan ponselnya seolah terbakar. Tubuhnya terkulai di sofa. Ia tak punya tenaga lagi. Namun, ketika ia menatap Kian dan Tuan Alistair, ia melihat sorot kemenangan di mata mereka. Dia panik, bisik Pak Alistair. Dia tidak ingin kau dekat-dekat dengan brankas itu. Itu artinya brankas itu penting. Dia akan mempercepat rencananya. Bersiaplah. Acaranya akan segera dimulai. Anara mengangguk lemah. Ia telah memainkan perannya dengan baik. Ini permainan catur, dan ia baru saja memindahkan bidaknya. Apartemen kecil itu kini telah berubah menjadi pusat komando rahasia. Di atas meja kopi terdapat laptop dengan 4 rekaman langsung dari kamera tersembunyi. Layarnya menampilkan ruang tamu yang kosong, lorong kosong, pintu utama, tertutup rapat, dan kantor Caspar. Segalanya tampak damai. Tetapi sebenarnya perdamaian itu berbahaya. Anara memeluk bantal sofa erat-erat, menatap layar. Rasanya aneh melihat rumahnya sendiri seperti ini, melalui kamera pengintai. Setiap kursi, setiap lukisan menyimpan kenangan. Ia ingat membeli sofa itu bersama Caspar. Ia ingat Kian kecil menumpahkan air di dekat pintu utama. Kini, kenangan indah itu terasa seperti hantu. Rumah itu bukan lagi sangkar emas yang aman. Rumah itu menjadi panggung kejahatan. Panggung di mana ia hampir menjadi korban utama. Pak Alistair tetap tenang, menyesap kopi dinginnya. Ia sudah menghubungi teman-temannya di kepolisian. Sebuah tim kecil sudah menunggu di luar kompleks perumahan, bersembunyi di dalam mobil-mobil, siap bergerak begitu ia memberi sinyal. Kita harus menunggu sampai dia memulai aksinya, katanya berulang-ulang, lebih untuk menenangkan diri daripada yang lain. Kita harus menangkap basah dia. Jangan ada celah. Kian duduk di depan laptop. Wajahnya bersinar di bawah cahaya layar. Ia tak lagi tampak seperti mahasiswa. Ia tampak seperti tentara. Ia memperhatikan kamera, rekaman suara, dan pelacak di ponsel ayahnya. Ia sedang menjaga benteng mereka. Penantian panjang itu terasa begitu panjang. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Kota Jakarta di luar sana semakin gelap, lampu-lampu bersinar, tetapi di dalam apartemen tak seorang pun bisa beristirahat. Akhirnya, pada pukul 11 malam, sesuatu terjadi. Sebuah notifikasi muncul di laptop Kian. Sebuah panggilan masuk, dari Caspar ke Seraphina. Kian menyalakan speaker yang senyap. Suara Caspar yang tajam dan tak sabar memenuhi ruangan. Bagaimana? Apakah kamu sudah menghubunginya? Ya. Sayang, jawab Seraphina manis, bagaikan madu beracun. Jangan khawatir. Dia bilang akan pindah malam ini. Semuanya berjalan sesuai rencana. Bagus. Tapi dengarkan. Lupakan rencana awal. Lakukan malam ini. Aku tidak ingin dia membuka brankas itu besok. Jangan kaget. Suruh orangmu pergi sekarang. Ambil barangnya dan bakar semuanya.
Tidak boleh ada yang tersisa. Mengerti? Barangnya? Apa sebenarnya? Seraphina memulai. Dia tahu apa yang harus diambil, bentak Caspar. Pastikan dia mendapatkannya sebelum kebakaran. Itu yang terpenting. Sangat penting, Seraphina. Oke. Kalau sudah selesai, aku tunggu kamu, katanya. Tentu saja, jawab Caspar, tetapi Anara kini bisa mendengar kebohongan dalam suaranya. Panggilan telepon berakhir. Keheningan memenuhi apartemen, tetapi keheningan ini berdengung dengan listrik. Apa yang dia bicarakan? Bisik Anara. Entahlah, kata Tuan Alistair sambil mengerutkan kening. Tapi ini sesuatu yang jauh lebih penting daripada rumah itu sendiri. Kurang dari 1 jam kemudian, kamera yang mengawasi jalan menunjukkan sebuah van gelap berhenti di dekat gerbang. Lampunya mati. Seorang pria jangkung berpakaian hitam keluar sambil membawa ransel dan jeriken kecil. Ia bergerak seperti bayangan, melompati pagar dengan lincah. Jantung Anara hampir berhenti berdetak. Inilah akhirnya. Di layar, mereka melihatnya menyelinap masuk ke dalam rumah dengan tenang. Ia tidak mendobrak pintu atau memecahkan kaca. Ia menggunakan alat untuk membuka kunci, layaknya pencuri profesional. Senternya berkedip-kedip di dinding. Anara tersentak ketika cahayanya melewati foto pernikahan besar dirinya dan Caspar, tersenyum dalam bingkai emas. Sebuah kebohongan yang membeku selamanya. Pria itu tidak peduli dengan perhiasan atau komputer. Ia langsung berjalan ke kantor Caspar. Ia menyingkirkan rak buku besar. Di baliknya terdapat dinding, yang sekilas tampak polos. Tapi ia tahu kemana harus melihat. Ia mengetuk, lalu mengeluarkan perkakas dan mencungkil panel kayu. Ada ruangan rahasia, bisik Kian. Suara panel yang retak terdengar tajam dan menakutkan. Pria itu meraih ke dalam dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah buku kulit hitam tebal, seukuran buku harian. Ya, itu saja. Itulah yang sangat diinginkan Caspar. Pria itu memeriksanya dengan cepat, mengangguk puas, lalu menyelipkannya ke dalam tas. Lalu ia meraih jeriken. Kini tibalah bagian kedua dari pekerjaannya, membakar segalanya. Tepat saat ia membuka tutupnya, Tuan Alistair mengangkat teleponnya. Sekarang, katanya dengan tenang. Tinggalkan hati di komentar di bawah jika Anda menikmati bagian cerita ini dan ingin mendukung saya. Seketika, kamera-kamera menayangkan aksi di luar. Pintu-pintu mobil terbuka. Polisi berpakaian preman berlarian masuk dari depan dan belakang, cepat dan senyap. Tak ada sirene. Tak ada teriakan. Hanya gerakan. Pria di kantor itu bahkan tidak sempat bereaksi. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Senter menyilaukannya. Senjata diarahkan padanya. Ia menjatuhkan jeriken, menumpahkan bensin ke lantai. Polisi! Jangan bergerak, teriak pemimpin itu. Itu sudah berakhir. Anara terisak, setengah lega, setengah kaget. Kian memeluknya erat. Matanya terpaku pada layar. Polisi mengikat si penyusup, yang kemudian diketahui sebagai penjahat berbahaya bernama Silas. Ia ditangkap tanpa perlawanan. Polisi tidak langsung membawa Silas pergi. Mereka mendapat perintah dari bos mereka, yang telah berbicara dengan Tuan Alistair. Jadi, pertanyaan pertama kepada Silas ditanyakan saat itu juga, di tempat kejadian perkara. Para detektif menyorotkan senter ke wajah Silas. Tatapan mereka tajam dan serius. Pikiran Silas langsung hancur. Ia mulai gemetar. Aku hanya mengikuti perintah, bisiknya. Raut wajahnya yang angkuh menghilang sepenuhnya. Saya diterima bekerja. Dipekerjakan oleh siapa? Tanya detektif utama dengan suara dingin dan tegas. Seorang wanita bernama Seraphina, jawab Silas. Dia membayar saya. Dia bilang itu perintah dari bosnya, Caspar Ingo. Pengakuan itu terekam di kamera dan juga tertangkap oleh mikrofon rahasia. Sekarang rantai komandonya jelas. Detektif itu membuka ransel Silas. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku hitam. Apa ini? Tanyanya. Aku tidak tahu apa isinya, kata Silas cepat. Tugasku sederhana. Ambil buku itu dari brankas di dinding, lalu bakar rumah itu. Mereka menjanjikan bonus besar kalau istrinya ada di dalam dan meninggal. Kalimat terakhir itu bagaikan tamparan di wajah Anara.
Hidupnya hanyalah bonus bagi suaminya. Detektif itu membuka buku itu di bawah senter. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan dan angka. Awalnya, itu tampak seperti kode rahasia. Namun, para detektif langsung memahaminya. Ini bukan sekadar buku catatan, bisik detektif itu kepada rekannya. Ini buku besar kejahatan. Di dalamnya terdapat catatan pencucian uang, suap, dan nama-nama pejabat yang menerima uang ilegal. Itu bukti bahwa Caspar tidak hanya berusaha membunuh istrinya. Ia menyembunyikan seluruh kerajaan kriminalnya. Kini mereka mengerti. Brankas yang pernah disebutkan Anara telah membuat Caspar panik, bukan karena uang, melainkan karena ia takut Anara akan menemukan buku ini. Buku ini memuat semua dosanya. Saat Silas masih diinterogasi, detektif utama mengangkat teleponnya. Dia memberi perintah kepada tim lain yang menunggu di dekat apartemen mewah Serapina, yang telah mereka pelajari dari Silas. Kemudian mereka menggunakan ponsel Silas. Di bawah arahan detektif, seorang petugas mengetik pesan singkat kepada Serapina. Aman. Sesuai rencana, saya akan menghapus sisanya sekarang. Pesan itu terkirim. Tujuannya adalah untuk mengelabui Serapina agar berpikir semuanya berjalan lancar. Dan itu berhasil. Beberapa menit kemudian, para penyadap yang masih mendengarkan saluran telepon Serapina mendengarnya menelepon. Namun, ia tidak menelepon Caspar. Ia malah menelepon agen perjalanan. Halo, saya Serapina. Saya ingin mengonfirmasi penerbangan besok pagi ke Zurich. Ya, kelas 1. Tiketnya atas nama Karina Wijaya. Di apartemen komando, Anara, Kian, dan Tuan Alistair saling memandang. Karina Wijaya, kata Pak Alistair. Nama palsu. Zurich, Swiss. Di negara itu, sangat sulit untuk memulangkan penjahat. Dia menggelengkan kepalanya. Dia akan mengkhianati Caspar. Dia akan mengambil uangnya dan melarikan diri. Sinyal telah diberikan. Tim polisi di apartemen Serapina mendobrak pintu. Di layar laptop mereka, Anara dan yang lainnya menonton. Serapina tertangkap basah saat sedang berkemas. 2 koper besar terbuka di tempat tidurnya. Di dalamnya terdapat tumpukan uang tunai, perhiasan, dan banyak paspor dengan fotonya tetapi nama yang berbeda. Wajahnya yang cantik dan bangga berubah menjadi marah dan panik saat dia melihat polisi menyerbu masuk. Rencana pelariannya yang sempurna hancur dalam hitungan detik. Malam itu, Anara melihat betapa cepatnya dunia yang dibangun atas kebohongan dan kejahatan bisa hancur. Suaminya bukan hanya seorang pembunuh sejati, tetapi juga seorang penjahat kerah putih. Dan wanita yang dikhianatinya ternyata adalah ular berbisa yang ingin mencuri darinya. Caspar telah dikhianati oleh pengkhianatannya sendiri. Jaringan kejahatan dan kebohongan kini terbongkar. Malam perlahan berganti pagi. Semua orang merasa lelah, tetapi juga lega. Dengan ditangkapnya Silas dan Serapina, apartemen itu kembali sunyi. Tuan Alistair, sambil menyeruput cangkir kopinya yang ketiga, berbicara serius dengan detektif utama di telepon. Mereka harus membawa Caspar kembali ke Indonesia. Jika dia ditangkap di negara lain, prosesnya akan berantakan dan lambat. Rencananya sederhana namun cerdik. Mereka tidak akan memberitahu Caspar bahwa rencananya telah gagal. Sebaliknya, mereka akan memberinya informasi yang membingungkan, agar harga dirinya memaksanya untuk kembali. Pukul 8 pagi waktu Singapura, Caspar duduk di kamar hotel mewahnya, sarapan sambil menatap cakrawala kota. Dia merasa gelisah. Serapina dan Silas belum menghubunginya sejak tadi malam. Dia pikir mungkin itu sudah menjadi aturan mereka untuk tetap diam sampai pekerjaan selesai. Lalu teleponnya berdering. Ternyata nomor Indonesia yang tidak dikenal. Ia segera menjawab. Halo, selamat pagi. Apakah ini Tuan Caspar? Tanya sebuah suara datar dan formal. Ya, benar. Siapa ini? Saya dari Polsek Kebayoran, Pak. Maaf mengganggu. Kami hanya ingin memberitahu bahwa ada insiden kecil di rumah Bapak tadi malam. Jantung Caspar mulai berdebar kencang. Ia merasa gembira sekaligus gugup. Kejadian apa? Bicaralah dengan jelas. Ada kebakaran kecil, Pak. Apinya cepat dipadamkan. Tidak ada yang terluka, kata petugas itu dengan suara tenang yang sama. Tapi sesuai prosedur,
Kami membutuhkan kehadiran pemilik rumah. Silakan datang dan beri kami informasi lebih lanjut. Tempat ini sudah diamankan. Caspar membeku. Api kecil? Bukan itu rencananya. Rencananya adalah kebakaran besar, dan Anara mati karenanya. Apakah pria itu gagal? Atau apakah polisi itu menyembunyikan kebenaran? Ia perlu tahu. Ia tak bisa menghubungi Serapina. Ia merasa kehilangan kendali, dan Caspar membencinya lebih dari apapun. Saya di luar negeri, katanya. Saya akan segera naik penerbangan pertama pulang. Dia berpura-pura terdengar seperti seorang suami yang khawatir. Baik, Pak. Kami akan menunggu Anda. Salah satu unit kami akan menjemput Anda di bandara. Jawab petugas itu. Caspar menutup telepon, tubuhnya terbakar amarah. Dasar orang bodoh, gerutunya. Ia mencoba menelepon Serapina dan Silas lagi. Tidak ada hasil. Kedua ponselnya mati. Ada sesuatu yang sangat salah. Dia bergegas memesan penerbangan paling awal kembali ke Jakarta. Di pesawat, ia berpikir keras. Ia akan berperan sebagai suami yang terkejut dan berduka. Dia akan menyalahkan korsleting listrik. Dia akan menangis jika perlu. Ia yakin ia dapat memikat atau menyuap polisi manapun. Dia adalah Caspar, sang ahli kebohongan. Namun saat ia masih di udara, polisi menyiapkan panggung untuknya. Tim forensik palsu menghilangkan jejak bensin tetapi membiarkan panel dinding yang pecah terekspos. Tampaknya ada misteri yang menunggunya. Anara pun bersiap-siap. Ia beristirahat beberapa jam, lalu mandi. Ia mengeluarkan gaun biru tua sederhana. Gaun itu sama dengan yang pernah dikenakannya di pesta perusahaan suaminya, ketika ia berdiri dengan bangga di sampingnya. Namun kali ini, ia tidak akan memakainya sebagai ratunya. Ia akan memakainya sebagai penakluknya. Kian menatap ibunya dengan bangga. Kesedihan lamanya telah sirna. Sebagai gantinya, terpancar kekuatan yang dahsyat. Biarkan dia masuk. Biarkan dia bertindak. Tunggu saat yang tepat. Kau yang memegang kendali, Anara, kata Tuan Alistair padanya. Sore itu, Caspar akhirnya tiba dengan mobil hitam. Dia berjalan keluar, wajahnya dibuat tampak khawatir dan bingung. Namun keterkejutannya bertambah ketika dia melihat rumah itu masih berdiri. Tak ada api. Tak ada garis polisi. Tak ada mobil pemadam kebakaran. Apa-apaan ini? Gerutunya dengan marah, sambil menyerbu masuk. Lalu dia membeku. Di tengah ruang tamu berdiri Anara, hidup, kuat, dan menatapnya dengan mata dingin dan tak kenal takut. Di sampingnya berdiri Kian, tidak lagi menatap ayahnya dengan rasa hormat, tetapi dengan penilaian. Di sofa duduk Tuan Alistair, tenang namun tegas. Di sekeliling ruangan ada detektif dan polisi. Perangkapnya telah terpasang. Wajah Caspar memucat. Tapi dia pembohong yang handal. Dia segera memasang ekspresi lega. Anara, syukurlah kau selamat. Aku sangat khawatir. Polisi memberitahuku tentang kebakaran. Apa yang terjadi? Dia bergegas maju seolah ingin memeluknya. Anara mengangkat tangannya dan menghentikannya. Pertunjukan sudah selesai, Tuan, katanya dengan tenang, suaranya tajam bagaikan pisau. Caspar membeku. Bermain? Apa maksudmu, sayang? Kau pasti syok. Aku tidak terkejut. Akhirnya aku menyadari sesuatu, kata Anara. Suaranya tegas. Aku menghabiskan 30 tahun hidupku melayani monster. Jaga mulutmu, Anara, bentak Caspar. Topengnya retak. Takut akan kebenaran? Tanya Anara sambil menunjuk para detektif yang berdiri di sekitar mereka. Ia berjalan ke sebuah meja. Di atasnya tergeletak sebuah buku hitam. Ia mengambilnya, merasakan beratnya kejahatan suaminya. Atau mungkin kamu sedang mencari ini? Tanyanya sambil mengangkatnya. Mata Caspar terbelalak. Tenaganya terkuras habis. Ia terhuyung mundur. Topeng yang dikenakan Caspar sepanjang hidupnya telah hilang. Itu tidak hanya retak, tetapi pecah menjadi banyak potongan kecil. Di balik topeng itu bukanlah seorang pria kuat, melainkan seorang pengecut. Dia kalah. Dia tahu permainannya sudah berakhir. Buku hitam itu diangkat di depannya. Ruangan itu menjadi sunyi, tetapi di dalam kepalanya, suaranya lebih keras daripada guntur.
Ketika dia melihat istrinya, Anara, dia tidak melihatnya lagi. Dia melihat hantu. Hantu dari semua kejahatannya, bangkit untuk menghukumnya. Ia tak punya harapan lagi. Ia tak bisa bersembunyi. Ia tak bisa berbohong. Buku itu buktinya. Detektif utama melangkah maju. Suaranya tegas dan dingin. Caspar, katanya, kamu ditangkap. Atas percobaan pembunuhan, perencanaan pembakaran, dan banyak kejahatan uang. Anda memiliki hak untuk tetap diam. Dua petugas berjalan mendekat dan memborgol Caspar. Dia tidak melawan. Energinya telah habis. Kesombongan yang selalu dibawanya pun telah hilang. Ia tampak seperti gedung tinggi yang tiba-tiba kehilangan dasarnya dan runtuh menjadi debu. Saat dia dibawa keluar, dia melihat Anara untuk terakhir kalinya. Namun dia tidak menatapnya dengan amarah atau kemenangan. Matanya kosong. Rasanya seperti dia sedang menatap orang asing. Itu yang paling menyakitkan. Dia telah menghapusnya dari kehidupannya sejak lama. Bahkan sebelum rencananya untuk membunuhnya dimulai. Namun kejatuhannya belum berakhir. Penangkapannya hanyalah awal dari badai besar. Buku hitam itu kemudian dikenal dalam berita sebagai buku dosa Caspar. Itu seperti kotak Pandora, membuka segalanya. Di ruang interogasi, di bawah cahaya putih yang menyilaukan, Caspar menghadapi buktinya. Dia mencoba untuk tetap diam. Namun para penyelidik membaca setiap halaman buku itu. Nama, tanggal, uang, kesepakatan. Dia tak tahan lagi. Tembok kebohongannya runtuh. Di ruangan lain, Sraphina juga berbicara. Namun ceritanya berbeda. Dia mencoba menggambarkan dirinya sebagai korban. Dia mengatakan Caspar menipunya dengan janji-janji manis. Dia mengatakan dia tidak bersalah. Namun polisi memiliki bukti panggilan teleponnya, paspor palsunya, dan perkataan Silas. Kebohongannya tidak berhasil. Meski begitu, dia memberikan rincian penting kepada polisi. Dia menceritakan kepada mereka bagaimana Caspar mencuci uang. Perkataannya membuat kasus terhadapnya semakin kuat. Tak lama kemudian domino mulai berjatuhan. Penggerebekan dilakukan di seluruh kota. Mitra bisnis diambil dari kantor mereka. Pejabat pemerintah tiba-tiba meminta cuti sakit. Skandal itu meledak. Setiap surat kabar, setiap saluran TV membicarakannya. Kekaisaran Caspar, yang dibangun atas dasar keserakahan, hancur dalam hitungan hari. Saham perusahaannya anjlok hingga tidak ada apa-apanya. Rekeningnya dibekukan. Nama baik yang dijaganya selama bertahun-tahun berubah menjadi debu. Namun Anara menjauh dari badai media. Baginya, balas dendam bukanlah melihatnya menderita di TV. Balas dendam memulai hidupnya sendiri lagi. Bersama Tuan Alistair dan putranya Kian, dia menghadapi proses hukum. Dia memberikan kesaksiannya tanpa drama. Dia mengatakan kebenaran, jelas dan sederhana. Tujuannya bukanlah menangis atau bertindak. Tujuannya adalah untuk memisahkan apa yang nyata dari apa yang salah. Berkat perjanjian pranikah lama ayahnya, banyak barang-barangnya yang aman. Rumahnya, warisannya, dan sahamnya sendiri bersih. Uang kotor Caspar diambil oleh negara. Namun kebenaran yang paling mengejutkan belum datang. Semua orang mengira kejahatan Caspar hanya karena keserakahan. Ya, dia membelikan Sraphina mobil, perhiasan, dan liburan. Namun itu hanya permukaannya saja. Para penyelidik menemukan monster yang sebenarnya. Caspar adalah seorang pecandu judi. Dia telah kehilangan miliaran dalam perjudian daring, poker, taruhan, olahraga. Dia mencuri uang bukan untuk menjadi lebih kaya, tetapi untuk menutupi kerugiannya. Satu lubang demi satu lubang. Ketika Tuan Alistair menceritakan hal ini kepada Anara, dia tidak tersenyum. Dia merasa jijik. Pria hebat yang pernah ditakutinya hanyalah seorang penjudi yang lemah. Seorang pengecut yang lebih suka membunuh istrinya daripada mengakui kegagalan. Bukan dalang. Bukan jenius. Hanya seorang pria putus asa yang melempar dadu terakhirnya. Kebenaran ini membebaskan Anara. Dia tidak lagi melihatnya sebagai pria yang dicintainya atau ditakutinya. Dia melihatnya sebagai catatan kecil yang menyedihkan dalam kisah hidupnya. Dia siap untuk membalik halaman. Bulan-bulan berlalu.
Anara dan Kian tidak hadir dalam persidangan. Mereka telah melakukan bagian mereka. Mereka menyerahkan sisanya kepada pengadilan. Akhirnya, hari penghakiman tiba. Di rumah sewaan mereka yang kecil, dengan taman kecil, mereka menunggu telepon dari Tuan Alistair. Telepon berdering. Kian menjawab. Dia mendengarkan dengan tenang. Lalu ia berkata lembut, "Bu, sudah berakhir. Ayah dihukum seumur hidup. Seraphina dihukum 20 tahun penjara. Semua uang mereka habis." Anara tidak bersorak. Dia tidak menangis karena bahagia. Dia hanya mendesah. Desahan panjang dan dalam. Gunung di pundaknya telah hilang. Dia memutuskan sudah waktunya melepaskan simbol terbesar masa lalunya, apartemen mewahnya. Beberapa kerabat menyarankan agar dia menyewanya. Namun Anara mengatakan tidak. Rumah itu bukan aset. Itu monumen kebohongan. Kita akan menjualnya, Kian. Kita akan membangun sesuatu yang baru. Kian agreed. Mereka menjualnya dengan cepat. Sebelum memberikan kunci, Anara berkunjung untuk terakhir kalinya. Dia berjalan melewati gerbang, yang kini hanya berupa besi dingin. Kamar-kamarnya kosong. Dia telah menyumbangkan perabotan itu ke panti asuhan. Dia berdiri di ruang tamu tempat pertarungan terakhirnya dengan Caspar terjadi. Namun kini ia tak lagi merasakan amarah. Hanya kekosongan. Dia berjalan ke atas, melihat keluar jendela, dan melihat dirinya di kaca. Bukan seorang wanita yang menunggu suaminya, namun seorang wanita kuat yang bertahan hidup. Di gudang belakang, dia menemukan brankas tua milik ayahnya. Seorang tukang kunci membantunya membukanya. Di dalamnya terdapat dokumen, album foto, dan satu amplop coklat. Di atasnya tertulis, "Untuk putriku tercinta, Anara." Dia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sertifikat saham dan sebuah surat. Kata-kata ayahnya membuatnya menangis. "Putriku Anara, jika kamu membaca ini, aku mungkin tidak ada di sini lagi. Aku menulis ini karena aku mencintaimu. Kamu baik dan setia. Itu berkah, tapi terkadang jadi beban. Saya harap suamimu pantas mendapatkanmu, tetapi hidup tidak selalu berjalan seperti itu. Lelaki mungkin pergi, fondasi mungkin runtuh. Namun kekuatanmu adalah milikmu selamanya. Aku meninggalkanmu hadiah kecil ini, bukan untuk membuatmu kaya, tetapi memberimu pilihan. Jangan pernah bergantung pada siapapun. Harta sejati bukanlah rumah besar atau perhiasan. Harta karunnya adalah kekuatan untuk berdiri sendiri. Jika Anda merasa tersesat, gunakan ini untuk memulai lagi. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku selalu bangga padamu. Dengan cinta, Ayah." Anara menekankan surat itu ke dadanya. Air mata ini bukan lagi kesedihan. Mereka merasa lega, gembira, dan bebas. Ketika dia mengunci apartemennya untuk terakhir kalinya, dia merasa utuh kembali. Setahun kemudian, di jalan yang tenang, sebuah kafe kecil dibuka. Namanya adalah Fajar, yang berarti fajar. Baunya seperti kopi, vanila, dan bunga. Pemiliknya tidak lain adalah Anara. Matanya sekarang bersinar dengan kebaikan. Dia mengenakan pakaian sederhana. Dia menyapa pelanggan dengan hangat, mengingat nama mereka, dan membuat kue. Istri pemalu seorang Taipan telah tiada. Sekarang dia menjadi seorang pengusaha wanita yang percaya diri. Kafenya menjadi terkenal bukan karena iklan, tetapi dari mulut ke mulut. Orang-orang datang untuk kue dan kopi. Namun lebih dari itu, mereka datang untuk perdamaian. Kafe itu adalah cerminan jiwanya, hangat dan kuat. Kian sedang menyelesaikan kuliahnya. Dia sering datang untuk membantu ibunya. Mereka duduk di meja sudut, berbicara tentang sekolah dan resep baru. Ikatan mereka tidak dapat diputuskan. Suatu sore, Tuan Alistair berkunjung. Dia minum kopi hitamnya dan tersenyum. "Tempat ini indah sekali. Anara, ayahmu pasti bangga." Dia balas tersenyum. Lalu dia memberinya sebuah amplop. "Ini dari Caspar, dari penjara. Kurasa ini permintaan maaf, penyesalan, atau permohonan. Ini untukmu." Bertahun-tahun yang lalu, amplop seperti itu akan membuatnya gemetar. Sekarang, dia tenang. Dia memandanginya. Lalu,
Tanpa membukanya, dia melemparkannya ke perapian. Tidak perlu membaca kata-katanya. Dia tidak membutuhkan permintaan maafnya. Pengampunan bukan tentang dia. Itu tentang dirinya sendiri. Melepaskan rasa sakit dan hidup bebas. Kian masuk sambil membawa kue keju dan berkata, "Untuk pelanggan terbaikku." Anara tertawa. Tawa yang penuh kehidupan. Amplop itu berubah menjadi abu dalam api. Masa lalunya telah berlalu. Malam itu, Anara dan Kian duduk di teras kafe, menyaksikan matahari terbenam yang berwarna jingga. Cahaya keemasan menyentuh wajah mereka. Seorang ibu yang telah menemukan kekuatannya lagi. Seorang putra yang telah menjadi pelindungnya. Mereka tidak lagi menoleh ke belakang. Mereka melihat ke depan. Menuju fajar baru, penuh harapan.